Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi. Saya dari kelas 11 MIA SMA Transbangsa. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang nafza. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Ami selaku guru biologi SMA Transbangsa yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Jadi, teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu pengertian dari nafza itu sendiri? Tentu belum tahu, bukan? Baiklah, di sini saya akan membantu teman-teman untuk memahami apa itu nafza. Untuk pengertian nafza itu sendiri, nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Nafza merupakan zat-zat yang apabila kita konsumsi akan memengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir seseorang. Dan tentu saja orang yang menggunakan nafza. Pengertian dari setiap istilah nafza adalah: yang pertama, narkotika. Yang kedua adalah psikotropika. Dan yang ketiga adalah zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, yang menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran. Hilangnya rasa dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, dan berperan sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan pengaruh terhadap aktivitas normal dan juga perilaku. Zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan ataupun adiksi. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian nafza, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nafza. Berdasarkan sifat pengaruhnya terhadap sistem koordinasi, nafza dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah stimulan, yang kedua depresan, dan yang ketiga adalah halusinogen. Golongan stimulan. Golongan stimulan dapat merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan sistem organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja menjadi lebih cepat, yang mengakibatkan penggunanya ini lebih bertenaga serta cenderung lebih senang dan gembira. Tetapi hanya untuk sementara waktu. Adapun senyawa yang termasuk di dalam stimulan adalah yang pertama, yaitu amfetamin. Amfetamin memberikan efek kepada pengguna untuk tidak cepat lelah, merasa bersemangat, serta menurunkan nafsu makan atau mengurangi rasa lapar. Penggunaan terus-menerus akan menyebabkan kecanduan hingga sampai kepada kematian. Yang kedua adalah ekstasi. Ekstasi mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas melampaui batas maksimum dari tubuh kita sendiri. Ekstasi dapat menyebabkan diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, menggigil, detak jantung lebih cepat, mual, muntah-muntah, hilang nafsu makan, gelisah, pucat, berkeringat, dehidrasi, kecanduan, saraf otak menjadi terganggu, gangguan hati, serta tulang dan gigi keropos. Yang ketiga adalah kokain. Kokain dapat memicu metabolisme sel
menimbulkan efek adiksi yang sangat kuat dan juga mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Innalillah. Yang keempat adalah kafein. Kafein juga terdapat di dalam biji kopi, daun teh, buah kola, dan guarana. Kafein merupakan obat yang dapat merangsang sistem saraf hingga menyebabkan penggunanya tidak merasakan kantuk untuk sementara waktu, meningkatkan denyut jantung dan juga hipertensi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah alkohol. Alkohol merupakan minuman hasil fermentasi buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga biji-bijian. Selanjutnya adalah golongan depresan. Golongan depresan ini disebut juga dengan penenang karena menekan ataupun mengurangi kerja sistem saraf sehingga menyebabkan aktivitas pemakainya menjadi lambat. Adapun senyawa yang termasuk di dalam golongan depresan adalah yang pertama yaitu opiat. Opiat ini bisa menyebabkan kematian jika overdosis. Opiat ini dapat menyebabkan kematian jika overdosis. Yang kedua adalah barbiturat. Barbiturat memberi efek kantuk kepada penggunanya sampai penggunanya tertidur. Yang ketiga adalah alkohol. Alkohol dapat menyebabkan penggunanya penglihatannya menjadi kabur, bicaranya tak jelas, pusing kepala, menghambat daya mental, serta menurunkan daya ingat. Yang keempat adalah ganja. Ganja digunakan sebagai pereda rasa sakit. Misalnya pada penderita kanker di bidang kedokteran. Penyalahgunaan ganja dapat menyebabkan peningkatan denyut nadi, gangguan dan keseimbangan koordinasi, kehilangan konsentrasi, ketakutan, mudah panik, kebingungan, mengantuk, menurunkan jumlah sperma terhadap laki-laki, dan siklus menstruasi pada wanita menjadi terganggu, serta ketergantungan dan kecanduan. Yang ketiga adalah golongan halusinogen. Golongan halusinogen bersifat mengacaukan saraf pusat, memberikan pengaruh halusinasi. Maksudnya adalah seorang pengguna bisa melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada ataupun tidak terjadi. Kemudian lama-kelamaan akan menyebabkan rasa khawatir yang berlebihan kepada pengguna. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan apa aja sih ciri-ciri pengguna nafza. Nah, ciri-ciri seorang pengguna nafza adapun sebagai berikut ini. Yang pertama adalah mata memerah. Yang kedua adalah seorang pengguna nafza akan merasa mual ataupun sering muntah-muntah. Yang ketiga adalah pilek tanpa sebab. Yang keempat adalah sering sakit. Jadi, seorang pengguna nafza ataupun seseorang yang memakai nafza akan lebih mudah terkena penyakit. Oleh sebab itu, salah satu ciri dari pengguna nafza adalah seorang tersebut sering sakit. Yang kelima adalah timbul bintik-bintik di sekitar mulut. Yang keenam, seorang pengguna nafza akan lebih sering merasakan sakit pada bagian kepala. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, nafza mempengaruhi sistem saraf pusat pada manusia, yaitu di otak. Dan yang terakhir adalah pengguna nafza akan merasa depresi. Adapun bahaya nafza terhadap kesehatan tubuh, yaitu yang pertama adalah mengganggu kondisi otak dan tubuh secara umum. Yang kedua adalah perubahan sel saraf pada otak.
Yang ketiga adalah dehidrasi. Yang keempat adalah seorang pengguna nafza akan merasa bingung. Dan jika dalam jangka panjang ia menggunakan nafza ataupun ia mengkonsumsi nafza, ia akan kehilangan ingatan. Dia akan bisa kehilangan ingatannya. Selanjutnya adalah halusinasi. Dan yang terakhir adalah kejang-kejang dan kematian. Nah, yang terakhir saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara kita untuk terhindar dari bahaya nafza. Yang pertama adalah jangan sesekali mencoba untuk menggunakan obat-obatan terlarang. Selanjutnya, yang kedua adalah meyakinkan diri untuk tidak membutuhkan nafza dalam persoalan hidup maupun persoalan cinta. Yang ketiga adalah membatasi pergaulan dengan kelompok-kelompok ataupun teman-teman kita yang menggunakan nafza. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe juga, karena kalau kalian gak subscribe channel ini, Miss Ami bakal marah sama kalian. Saya tak tanggung kalau Miss Ami sampai marah sama kalian, karena di SMA Terus Bangsa maupun di Indonesia, Miss Ami adalah guru yang paling garang sekaligus paling cantik di se-Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.